Halo Sobat Diari Brawijaya. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang kalimat saran. Jadi, apakah Sobat Diari Brawijaya sudah paham tentang kalimat saran? Yuk Sobat Diari, kita simak penjelasannya. Pertama-tama, sebelum Sobat paham akan kalimat saran, Sobat harus mengerti apa yang dimaksud dengan saran. Saran adalah suatu pendapat, usulan, atau anjuran dengan tujuan untuk membuat sesuatu lebih baik atau memperbaiki sesuatu. Nah, Sobat Diari, setelah mengerti saran, maka kalimat saran mempunyai arti sebuah kalimat yang berisi usulan, pendapat, ataupun solusi untuk seseorang tentang sebuah penyelesaian masalah atau membuat sesuatu menjadi lebih baik. Nah, Sobat Diari, Sobat pernah nggak sih Sobat dengar tentang kritik? Jadi, saran berbeda ya dengan kritik. Saran menyampaikan solusi atau jalan keluar dari sebuah permasalahan. Sedangkan kritik merupakan sebuah kalimat yang digunakan pada saat ingin memberitahu seseorang tentang kesalahan ataupun sesuatu untuk diperbaiki. Dalam memberikan saran, perlu diperhatikan beberapa hal. Contohnya seperti 1. Mengetahui bagaimana suatu permasalahan tersebut. 2. Menyampaikan saran menggunakan bahasa Indonesia yang sopan dan santun. 3. Menggunakan alasan yang jelas. Karena kenapa? Karena tidak mungkin kita memberikan saran tanpa alasan. 4. Saran diberikan dengan tujuan untuk memperbaiki suatu masalah. Nah, setelah itu, adapun contoh pada saat memberikan saran adalah pada saat ayah mengambil susu terlalu panas, maka saran yang dapat kita berikan adalah sebaiknya ayah menambahkan air dingin agar susu tidak menjadi panas. Dalam melakukan atau memberikan kalimat saran kepada teman ataupun kerabat serta keluarga, terdapat beberapa kata-kata yang biasanya bisa kita gunakan. Contohnya seperti pertama, sebaiknya, kedua, ada. Nah, Sobat Diari, setelah dijelaskan beberapa contoh kata yang dapat digunakan untuk membuat saran, maka kita akan langsung ke contoh soal. Contoh soal yang pertama adalah saat kondisi di mana di luar rumah sedang hujan salju dan ayah ingin bekerja menuju kantor. Contoh dari saran yang bisa kita gunakan adalah sebaiknya ayah menggunakan jaket agar tidak sakit. Nah, selanjutnya Sobat Diari akan berlatih soal yang ada di buku paket tema 4 halaman 25. Di sini kita akan mencocokkan sebuah situasi dengan sebuah saran yang cocok. Soal nomor 1. Ibuku selalu menyediakan makanan yang sehat dan bersih. Aku lebih suka jajan. Apa yang sebaiknya aku lakukan? Nah, Sobat Diari, kira-kira yang mana nih ya sarannya? Oke, nomor 2. Setiap hari, ibuku menyiapkan sarapan pagi. Aku sering terburu-buru dan tak sempat sarapan. Apa yang sebaiknya aku lakukan? Nah, Sobat Diari, kira-kira untuk masalah nomor 2, Sobat Diari akan pilih yang mana nih? Nomor 3. Ibu menyampaikan bahwa tanganku harus bersih ketika menyentuh makanan. Aku merasa itu tidak penting. Apa yang sebaiknya aku lakukan? Nah, untuk nomor 3 nih teman-teman. Sobat Diari, kira-kira apa yang akan dilakukan nih ketika menyentuh makanan? Untuk nomor 4. Ayah selalu mengingatkanku agar berdoa sebelum dan sesudah makan. Aku seringkali tidak melakukannya. Apa yang sebaiknya aku lakukan? Nah, teman-teman, sebelum doa, kira-kira Sobat Diari saran yang tepat apa nih? Nomor 5. Ayahku selalu berpesan agar aku menghabiskan makananku. Aku masih sering makan bersisa. Apa yang sebaiknya aku lakukan? Nah, itu tadi adalah kelima soal, Sobat Diari.
Kira-kira menurut Sobat Diari, mana yang lebih tepat untuk saran-sarannya? Nah, Sobat Diari, di samping tulisan di kiri, sudah ada jawaban ataupun saran-saran yang bisa kita berikan untuk melengkapi pernyataan yang di sebelah kiri. Langsung saja nih ya, Sobat Diari. Pertama-tama, nomor 1. Ibuku selalu menyediakan makanan yang sehat dan bersih. Aku lebih suka jajan. Apa yang sebaiknya aku lakukan? Nah, di nomor 1 ini, dia bercerita bahwa dia lebih suka jajan. Maka, saran yang harus kita gunakan adalah yang nomor 3. Aku harus berhati-hati milih jajanan. Makanan yang dijual di jalan sering dihinggapi lalat. Karena alasannya, nomor 1 kita pilih yang nomor 3 adalah ibu telah menyediakan makanan yang sehat. Oleh karena itu, sarannya adalah kita harus berhati-hati nih memilih jajanan, Sobat DB. Lanjut ke nomor 2 ya. Nomor 2. Setiap hari, ibuku menyiapkan sarapan pagi. Aku sering terburu-buru dan tak sempat sarapan. Apa yang sebaiknya aku lakukan? Nah, Sobat DB sering gak nih terburu-buru kalau pagi-pagi? Nah, kalau begitu, sarannya adalah nomor 4. Di pagi hari, aku harus sarapan agar aku bisa belajar dengan semangat. Nah, Sobat DB, kalau pingin gak buru-buru lagi ya nanti, kita bangun lebih pagi biar bisa sarapan. Nomor 3. Ibu menyampaikan bahwa tanganku harus bersih ketika menyentuh makanan. Aku merasa itu tidak penting. Apa yang sebaiknya aku lakukan? Nih, Sobat DB, siapa yang di sini kalau makan tidak cuci tangan? Nah, kalau seperti itu, karena kalimatnya adalah tentang tidak menyuci tangan, maka kalimat saran yang harus kita lakukan adalah yang nomor berapa? Nomor 2. Sebelum makan, tangan harus bersih dari debu dan kuman serta penyakit. Ya, Sobat DB udah ngerti ya sarannya ya, kenapa kita harus cuci tangan sebelum makan. Nomor 4. Ayah selalu mengingatkanku agar berdoa sebelum dan sesudah makan. Aku seringkali tidak melakukannya. Apa yang sebaiknya aku lakukan? Nah, Sobat DB, untuk pada saat kita makan belum berdoa, maka kita sebenarnya harus berdoa, Sobat DB. Oleh karena itu, saran yang tepat untuk pernyataan nomor 4 adalah nomor 1. Aku bersyukur masih memiliki makanan untuk dimakan. Nah, Sobat DB jangan lupa bersyukur ya hari ini. Nomor 5. Ayahku selalu berpesan agar aku menghabiskan makananku. Aku masih sering makan bersisa. Apa yang sebaiknya aku lakukan? Nah, Sobat DB, siapa yang kalau makan di sini masih suka nyisain nasi? Hayo ngaku. Nah, Sobat DB, kalau misalkan seperti itu, maka saran yang bisa dilakukan adalah tentang makanan. Kira-kira mana lagi nih yang belum keisi? Iya, bener banget Sobat DB. Nomor 5. Aku tahu bahwa banyak anak seusiaku yang sulit mendapat makanan. Gitu Sobat Diari. Jadi Sobat Diari Brawijaya, untuk dapat menyocokkan kalimat saran, Sobat Diari harus tahu dulu permasalahannya sama yang di kiri. Nah, pada tulisan-tulisan yang ada pada gambar sebelah kiri Sobat DB, itu adalah kumpulan-kumpulan sebuah permasalahan. Dan juga permasalahan itulah yang menjadi alasan bagaimana cara kita untuk membuat suatu saran. Nah, Sobat Diari Brawijaya, itu tadi adalah penjelasan tentang kalimat saran. Gimana nih sobat-sobat semuanya? Udah pada paham kan tentang apa itu kalimat saran? Nah, Sobat Diari, jangan pernah ya untuk melupakan kata belajar. Karena dengan belajar, Sobat Diari bisa menjadi luar biasa. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.